Ukuran aplikasi yang ada di dalam smartphone kita setiap hari semakin bertambah besar. Padahal sebenarnya nggak perlu jadi segede itu loh. Perkembangan teknologi di mana salah satunya adalah software, program, aplikasi itu setiap hari diperbarui untuk mempermudah hidup kita. Tapi ternyata semakin kesini bukannya semakin gampang malah bikin semakin pusing, bre. Zaman dulu semuanya simple. Lu pengen ngobrol sama saudara yang rumahnya jauh di luar kota gitu ya, pengen ngobrol langsung pakai telepon. Kalau pengen murah pakai surat, emang sih agak lama. Terus setelah ada internet bisa pakai email. Kalau pengen foto-fotoan beli kamera, pengen bikin video beli handycam, bre. Pengen dengerin lagu pakai radio, pengen yang ada gambarnya pakai TV, pengen kerja pakai PC. Semuanya udah ada zaman dulu. Bedanya TV sama PC zaman dulu ya nggak secanggih sekarang. Kalau dilihat juga bentuknya nggak asik gitu lah ya. Beda sama PC sekarang yang monitornya aja udah kelihatan cakep banget. Macam yang satu ini nih. Asus ROG Strix OLED XG27 AQWMG, the next generation OLED. Menggunakan teknologi tandem OLED terbaru yang bisa memberikan peak brightness hingga 1500 nits, 25% color gamut yang lebih luas, serta usia OLED yang up to 60% lebih panjang. Resolusi 2K 280Hz dengan sertifikasi VESA Display HDR True Black 500 dan True 10-bit color. Selengkapnya cek link di bawah. Intinya sih ya, zaman dulu semua hal itu sudah ada device-nya. Tapi jumlahnya jadi ada banyak banget, bre. Sampai akhirnya lahirlah mobile phone yang tadinya dia muncul pertama kali untuk menggantikan telepon biasa. Habis itu dia bisa menggantikan surat, bisa ngirim surat pakai HP, bre. SMS namanya. Setelah itu dikasih game, dikasih media player buat dengerin lagu, dikasih internet, dikasih kamera, dan bertambah terus sampai menjadi smartphone yang kita kenal saat ini. Dan itu adalah masa-masa di mana perkembangan teknologi benar-benar mempermudah hidup kita. Bayangin tadi TV, radio, kamera, terus apalagi telepon, surat dan segala macam yang kalau ditumpuk bisa menuhin kamar dan ngabisin duit. Sekarang semuanya bisa dijadiin satu dan bisa masuk kantong, bre. Harganya juga nggak harus yang mahal-mahal. Tapi teknologi terus berkembang. Smartphone yang kita lihat udah simple, itu di dalamnya ada aplikasi. Aplikasi ini ya boleh dibilang adalah perkembangan teknologi seperti yang tadi terjadi di luar, sekarang terjadinya di dalam smartphone. Awalnya masing-masing pekerjaan punya aplikasinya sendiri-sendiri. Telepon aplikasi sendiri, SMS aplikasi sendiri. Terus akhirnya berkembang lagi. Cari temen ada aplikasinya, cari pacar ada aplikasinya, belanja ada aplikasinya, bayar listrik ada lagi sendiri, kirim barang ada lagi, sampai dompet dan ATM pun minta dibuatin aplikasi terpisah. Tapi sampai di sini masih oke lah ya, bahwa semua kegiatan kita dibikin jadi lebih mudah dengan dibuatkan aplikasi. Otomatis tadi semakin banyak aplikasinya semakin gede kapasitas yang dibutuhkan. Tapi semakin kesini semakin tambah pusing, bre. Bikin aplikasi untuk smartphone itu bisa menghasilkan banyak duit. Gimana enggak? Di tahun 2025 lalu pengguna smartphone di Indonesia udah lebih dari 187 juta orang. Ini membuat kita berada di peringkat keempat pengguna smartphone terbanyak di dunia, di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kalau kamu adalah pembuat aplikasi dan kamu akhirnya bisa bikin satu aplikasi yang kamu jual Rp1.000 dan semua orang pengguna smartphone di Indonesia beli, itu duit udah 190 miliar, bre. Banyak banget gak tuh? Siapa yang gak ngiler coba? Akhirnya semua orang berlomba-lomba untuk bikin program buat smartphone. Masalahnya, hampir semua program untuk kegiatan apapun udah ada yang bikin. Terus gimana dong? Masa kita bikin program yang sama, bikin kembar gitu kan gak asik? Masa iya udah ada Indomaret terus kita bikin Alfamart? Kan gak boleh gitu kan ya? Siapa bilang gak boleh? Boleh, bre. Dan itulah yang terjadi. Ada banyak orang membuat aplikasi yang fungsinya sama persis. Dan disitulah hidup kita mulai jadi agak susah, bre. Mau ngobrol, ada WhatsApp, ada WeChat, Line, KakaoTalk, BBM. Mau pilih yang mana coba? Dimana untuk satu keperluan ini aja, tiap orang punya aplikasi favoritnya sendiri-sendiri. Jadi kamu punya 10 orang dengan 10 program favorit mereka, ya kamu perlu nginstal 10 program untuk ngobrol. Jadi yang dulunya kirim pesan tertulis kita hanya butuh satu program bawaan HP-nya, SMS. Sekarang kita harus menginstal 10 program yang berbeda kalau memang teman kamu pakai semuanya. Dan itu belum seberapa. Program macam WhatsApp yang tadinya kecil dan simple aja cuma buat kirim pesan singkat gitu ya, sekarang jadi program yang ada teleponnya, video call, kirim gambar, kirim video, bahkan udah jadi semacam sosial media. Pokoknya semuanya dimasukin ke dalam situ. Dompet digital juga sama, pelan-pelan jadi
tempat bayar listrik, beli pulsa, dan segudang fungsi lain yang sebenarnya nggak perlu ada di sana. Lebih parahnya lagi, aplikasi yang awalnya kita butuhkan cuma untuk ngecek tagihan listrik misalkan, sekarang juga jadi tempat belanja dan entah apa lagi di dalamnya. Program hiburan yang seharusnya cukup untuk dibuat pasif kita ngelihat foto atau gambar, sekarang udah jadi program serba ada. Facebook contohnya, bukan lagi untuk ngumpulin kontak teman-teman lama, tapi jadi portal berita nggak jelas, media kumpul-kumpul orang untuk cari musuh, program untuk belanja, chatting, telepon, video call, dan entah apa lagi nantinya. Semuanya pengen menjadi program serba bisa. Dan mereka ini sekarang disebut dengan nama Super App, program yang berisi banyak layanan di dalamnya. Dan jatuhnya jadi seperti sekarang ini, semuanya pengen jadi Super App, bre. Yang awalnya kita cuma pengen sosmed, Facebook, kita harus dipaksa mendownload 20 fungsi tambahan di dalamnya. Yang tadinya cuma butuh untuk kirim pesan singkat pakai WhatsApp misalkan, kita sekarang dipaksa untuk mendownload WhatsApp yang isinya ada 20 fungsi lain. Jadi satu program berisi 20 program mini di dalamnya. Dan kalau kita harus install 20 program yang pada dasarnya sih kita cuma butuh program basicnya aja kali ya, semuanya ini punya 20 fungsi mini di dalamnya. Jadi ibaratnya kita hanya butuh 20 kegiatan, kita dipaksa mendownload 400 program yang gak akan pernah mungkin kita gunakan. Siapa coba di antara kamu yang nelpon atau video call pakai Facebook Messenger? Mungkin masih ada kali ya, saya ganti aja. Siapa di antara kamu yang pengen beli mobil lewat aplikasi PLN Mobile? Ada loh, kamu bisa beli mobil lewat aplikasi untuk ngecek tagihan listrik. Bayangin loh. Jadi kalau kita sekarang bilang bahwa smartphone kapasitasnya harus semakin besar karena programnya semakin canggih gitu ya, semakin gede, ya ada benernya, tapi sebenarnya nggak harus seperti itu. Program-program ini bisa aja semuanya dipangkas fitur yang nggak penting dan udah sisain aja fitur yang utamanya deh. Untuk telepon, pakai aja bawaan dari smartphone-nya. Dimodif dikit biar bisa nelpon pakai internet, boleh gitu ya, tapi nggak usah dikasih macam-macam deh. SMS, kamera, terus apa lagi, tadi bayar listrik gitu ya, udah bikin aja fungsi basicnya, nggak usah dibikin aneh-aneh coy. Termasuk para pemain baru yang bikin program-program baru di mana fiturnya sama seperti sebelumnya, bikin dompet digital lagi, tapi ternyata isinya lebih bapuk dari yang udah pernah ada. Ngapain coba? Yang ada iya orang tertarik ngelihat oh ada yang baru nih di download, tapi kalau jelek udah pasti bakal dihapus dan dapat rating bintang 1. Dan jelek atau bagusnya ini harusnya yang bikin udah tahu karena fiturnya jelas-jelas begitu di download kelihatan lebih jelek dari yang lain. Terus kenapa harus dibuat coba? Jadi akhirnya sekarang ini saya lumayan pusing ngeliatin smartphone karena isinya adalah program yang sama semua. Gimana dengan kamu? Apakah kamu lebih suka program dipisah masing-masing atau jadi model super app seperti sekarang?